Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradifa, NIM 2106021100132. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam dengan tema Peradaban Islam di Asia Tengah. Sejak zaman dahulu, Islam sudah menyebar ke beberapa kawasan di benua Asia, termasuk di Asia Tengah. Asia Tengah mencakup sekitar 9.029 km kubik atau setara dengan 21% dari benua. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah Asia Tengah menurut Wikipedia ialah Tiongkok, Provinsi Qinghai, Wilayah Otonomi Xinjiang dan Tibet, Kazakhstan, wilayah sebelah timur Sungai Ural, Kirgizia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Sebelum masuk Islam, penduduk Asia Tengah menganut agama Buddha, Zoroaster, dan juga Nasrani. Mereka adalah korban-korban diskriminasi etnis, penindasan, dan juga perang antar suku dan pasukan militer Kekaisaran Cina dari timur dan Persia dari barat. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam masuk ke Asia Tengah pada saat tentara pembebasan Islam bergerak menuju Asia Tengah di bawah pimpinan Qutaibah. Namun sebelum itu, Islam telah memasuki wilayah Asia Tengah, yaitu Azerbaijan pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1 Hijriah, tepatnya melalui sahabat Hudzaifah al-Yamani pada tahun 18 Hijriah atau sekitar dengan 638 Masehi. Kemudian melalui pimpinan pasukannya Utbah Farqad al-Sulami yang berhasil membuat kesepakatan damai dengan penduduk yang terkalahkan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pula, Islam meluas tidak di Azerbaijan saja, tetapi juga Armenia, Georgia, khususnya Kaukasus Selatan sebelah barat Laut Kasvin pada tahun sekitar 638 sampai 644 Masehi. Sebagaimana juga Islam meluas hingga Khurasan. Pada era berikutnya, Islam terus menancapkan kekuatan di Asia Tengah. Meskipun dinasti Abbasiyah mulai melemah di Baghdad, keberadaan dinasti-dinasti kecil di wilayah timur Baghdad seperti dinasti Tahiriyah, Safariyah, Samaniyah, dan Ghaznawi hingga dinasti Saljuk terus memastikan bahwa Asia Tengah merupakan wilayah Islam yang luar biasa. Singkatnya, Islam berhasil menguasai Asia Tengah sepanjang kurang lebih 240 tahun. Lapidus menjelaskan bahwa masyarakat Muslim di Asia Tengah dibentuk mengitari 3 serangkai pembagian otoritas, yaitu otoritas elit suku, elit negara, dan juga elit agama. Hanya saja Rusia dan Cina sebagai sebuah pemerintahan kolonial secara tidak nyata hendak mengubah konfigurasi sejarah tersebut. Satu, awal mula Islamisasi di Asia Tengah. Pada awal Islamisasi di Asia Tengah terdapat beberapa periode, yaitu 1. Periode Khulafaur Rasyidin, 2. Periode Bani Umayyah, dan 3. Periode Bani Abbasiyah. Pada periode yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah atau sekitar dengan 632 sampai 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam atau Syria, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia benar-benar dalam manhaj Islam yang benar. Sebelum Khulafaur Rasyidin, Nabi Muhammad telah menyebarkan agama Islam selama 23 tahun, yaitu 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Berkat kearifan dan kebijaksanaan beliau, Islam tersebar luas di luar Jazirah Arab,
bahkan sampai ke pelosok dunia. Keberhasilan ini karena Islam menggunakan prinsip Al-Quran, yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Di samping itu juga, sebelum Islam, kota Makkah merupakan pusat pertemuan perdagangan internasional dan juga menjadi penghubung 4 jalur perdagangan antar bangsa. Perjuangan Nabi selanjutnya dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih dengan musyawarah para sahabat Nabi dan dibaiat di depan rakyat. Dengan kebijaksanaannya, dalam kurun waktu 2 tahun lebih, Abu Bakar berhasil menyatukan kembali seluruh jazirah Arab dan diberi gelar Abu Bakar is the Savior of Islam after the Prophet Muhammad, yaitu sang penyelamat Islam pertama setelah Rasulullah wafat. Kekhalifahan selanjutnya dipegang oleh Umar bin Khattab. Beliau menggunakan kekuatan militer untuk memperluas daerah kekuasaannya sehingga satu persatu pasukan Islam menguasai Suriah, Persia, Mesir, dan juga menaklukkan daerah Asia Tengah seperti Mosul, Khurasan, wilayah utara Mesopotamia, Tapiama, sampai Isfahan dan juga Sijistan. Keberhasilan ini didapat karena semangat yang dilontarkan oleh panglimanya, bahwa ada surga di depan mereka dan neraka ada di belakang mereka. Kekhalifahan selanjutnya beralih ke tangan Utsman bin Affan. Pada masa ini, peta Islam meluas sampai ke jantung Asia Tengah. Di antara kota-kota yang berhasil ditaklukkan yaitu Balakh, Turkistan, Herat, Kabul, Ghazni, Nishapur, Tush, dan Marv. Setelah Utsman bin Affan, kekhalifahan selanjutnya digantikan oleh Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, khalifah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Abu Thalib, terjadi banyak peperangan karena masyarakat dan Muawiyah menentang sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan mengangkat saudara-saudaranya dalam membantu menjalankan roda pemerintahan. Periode yang kedua yaitu periode Bani Umayyah. Periode ini dimulai sejak tahun 41 Hijriah hingga 130 Hijriah atau sekitar dengan 661 sampai 749 Masehi. Pada masa ini pemerintahan Islam mengalami perluasan yang signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang sedemikian luasnya. Sayangnya, komitmen pada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan dari periode sebelumnya. Tidak berbeda dengan khalifah sebelumnya yang terjadi pada masa dinasti ini, pengembangan dan perluasan wilayah kekuasaan adalah ciri-ciri dari dinasti Umayyah. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar kedua, tidak melakukan pengembangan atau perluasan sama sekali. Kebijakan pemerintahan dipusatkan untuk membangun, mengislamkan negara, dan juga rakyat, serta membangun negara secara moral, berkeadilan, dan penegakan hukum. Ini terbukti dengan digantinya beberapa pejabat pemerintahan yang telah melakukan korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, termasuk Yazid bin Muhallab. Umar bin Abdul Aziz bisa dibilang satu-satunya khalifah Umayyah yang mampu meredam konflik antar golongan sekte ajaran. Kemajuan Umayyah diperoleh semasa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian, puncak keemasan dicapai pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kejayaan ini ketika Qutaibah sebagai gubernur di Khurasan. Periode ini merupakan periode kemenangan, kemakmuran, dan juga kejayaan. Berkat perilaku yang terpuji dari seorang Qutaibah, berdirilah kantong-kantong muslim di Turki, Asia Tengah, dan Cina. Qutaibah menjadi simbol penyelamat dan penyatu suku-suku yang bertikai. Dinasti Umayyah diambang kehancuran ketika Khalifah 14 tetap mempertahankan Syair untuk menjadi penguasa di Khurasan.
Hal ini disebabkan kebijakannya yang diskriminatif yang tidak secara langsung menggoyahkan kedaulatan Umayyah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Abu Muslim dari golongan Abbasiyah untuk menjatuhkan kekuasaan Sayyar di Khurasan. Selanjutnya periode yang ketiga yaitu periode pemerintah Bani Abbasiyah. Periode ini dimulai sejak 130 sampai 656 Hijriah. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen. Namun sebagiannya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam kepada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintah Abbasiyah hancur bersamaan dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumat pemerintah Bani Abbasiyah ini. Nyaris tidak ada bedanya dengan dinasti Umayyah. Pada dinasti Abbasiyah pun terjadi pergolakan dalam urusan politik. Misalnya terbunuhnya sang proklamator dinasti Abbasiyah oleh Abu Ja'far al-Mansur. Ketika Khalifah al-Ma'mun, ia berhasil menguasai musuh-musuh Mesopotamia dan Khurasan dengan menugaskan Tahir bin Husain dalam pengamanan wilayah tersebut. Keberhasilan lain masa al-Ma'mun yaitu telah berhasil mengislamkan penguasa Kabul. Masa al-Ma'mun merupakan masa kejayaan ilmu pengetahuan dan pembauran budaya timur dan barat dengan bangsa Arab. Al-Ma'mun memiliki panglima peran yang merupakan pendiri dinasti Tahiriyah yaitu Tahir ibnu Husain yang memainkan peran penting saat terjadi perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Setelah Tahir mendapat jaminan dari Menteri Ahmad bin Abdul Khalid dan diangkat menjadi gubernur di Khurasan, ia mendirikan dinasti di Khurasan dengan menggunakan namanya sendiri yaitu dinasti Tahiriyah. Dinasti lain yang berdiri adalah dinasti Safariyah dengan ibu kota Sikistan dan berhasil mengalahkan dinasti Tahiriyah. Dinasti ini didirikan oleh Yakub bin Lais, seorang pandai besi dan penjahat kakap yang dianggap sebagai panglima perang oleh utusan Khalifah Abbasiyah di Baghdad yang justru berbalik arah menggoyahkan stabilitas kekhalifahan di Baghdad. Kemudian, dinasti Samaniyah yang berasal dari Saman, seorang pengikut agama Zoroaster di Balakh. Sebenarnya dinasti ini sudah ada di saat dinasti Tahiriyah dan Safariyah berdiri. Dinasti ini juga mengalahkan dinasti Safariyah dan akhirnya menjadi dinasti besar yang menguasai wilayah Sikistan, Karman, Huzran, Tabaristan, Arab Khurasan, dan Transonisiana. Walaupun merupakan dinasti besar, dinasti Samaniyah tetap mengakui khalifah di Baghdad untuk mendapatkan legalitas ilmu pengetahuan dan menjadikan ibu kotanya yaitu Bukhara dan Samarkand sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dengan dibuktikannya Al-Razi, seorang dokter yang muncul pada masa Pangeran Abu Sholeh Mansur bin Ishaq dan mengabadikan karya monumentalnya dengan judul Al-Mansyuri. Selanjutnya dinasti Ghazni. Sejarah muncul dinasti ini di saat budak-budak Turki mendapat posisi strategis dalam pemerintahan Samaniyah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kesempatan ini dimanfaatkan pindah ke timur untuk menggalang kekuatan dan mendirikan dinasti sendiri, yaitu dinasti Ghazni, sekarang Afghanistan yang merdeka. Penguasa yang terkenal adalah Sultan Mahmud Ghaznawi yang pernah menaklukkan India sebanyak 17 kali dan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Gelar sultan yang ia peroleh dari dinasti Abbasiyah semasa Khalifah Qadir Billah. Pada masa Abbasiyah muncul dinasti Saljuk. Dinasti ini merupakan kekuatan Turki yang berada di daerah Gistan dan Bukhara. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan Islamisasi dengan bangsa Mongol. Yang pertama yaitu asal-usul bangsa Mongol.
Bangsa Mongol memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang tak ternilai sumbangannya terhadap peradaban dunia pada umumnya, khususnya pada Islam. Dalam khasanah pengetahuan sejarah, bangsa Mongol dimulai pada akhir abad 12 dan abad 13. Hal itu terungkap dalam buku Genghis Khan, The Conqueror Emperor of All Men, serta beberapa sumber Persia dan Cina. Bangsa Mongol pada mulanya masyarakat yang mendiami hutan Siberia dan Mongolia luar. Mereka adalah salah satu anak rumpun dari bangsa Tartar yang menempati wilayah di antara gurun pasir Gobi dan juga Danau Baikal. Bangsa Mongol sebagaimana bangsa normat yang lain, hidup sebagai pengembara dan tinggal di perkemahan. Mereka hidup sederhana dengan cara berburu binatang dan mengembala domba. Penduduk Mongol hidup tidak bersih dan sebagian besar di antara mereka menyembah matahari saat terbit. Di antara yang lain menganut cabang Nestoria dan Samania. Mereka makan daging semua binatang. Bangsa tersebut tidak beradab, namun pemberani, sabar, tahan sakit, dan juga tekanan. Dengan fisik kuat, yang paling menonjol dari diri mereka sangat patuh kepada suku atau pimpinannya. Genghis Khan. Genghis Khan merupakan putra dari Yusegi Baatur dan Helena Khatun. Nama kecilnya adalah Temujin, atau bisa dibilang dengan baja yang kuat, yang lahir di Dailiun, Buldaga, di tepi sungai Onon. Ayahnya merupakan pemimpin suku Mongol dan berhasil mengalahkan suku Tartar di bawah pimpinan Temuji Ujin. Maka anaknya dinamakan dengan Temujin. Genghis terpilih sebagai pimpinan tertinggi bangsa Mongol dengan gelar Alexander of Asia. Mongol awalnya didirikan oleh kakeknya yaitu Kabul Khan dari keluarga bangsawan dengan gelar Khan. Genghis merupakan pemimpin militer tangguh, administrator, dan juga seorang perancang yang sangat berhati-hati dalam menjalankan peraturan yang keras bagi anak buahnya. Ia juga seorang inovator militer terbesar sepanjang sejarah manusia pada masa itu. Ia merupakan juga pengikut kepercayaan animisme, penyembah Tengri, dewa. Dalam kepemimpinannya, ia berusaha memperbaiki moral masyarakat dengan membuat undang-undang, yakni Ulang Yasa, yang berfungsi untuk memberi landasan guna menghadapi tantangan dan juga memperluas wilayahnya. Perluasan Genghis Khan sampai ke dataran Cina, Turkistan, sebagian India, Persia, Asia Minor, dan juga Eropa Timur. Keturunan Genghis Khan dalam sejarah dunia Islam telah meninggalkan pengaruh yang sangat besar, termasuk peradaban umat manusia. Kemenangan Genghis Khan dalam menumpaskan lawan-lawannya seperti bangsa Tartan, Jasamuka tidak lepas oleh bantuan Tughril, Wong Khan, dan juga penguasa Qin di Cina bagian utara. Selanjutnya, pemerintahan setelah Genghis Khan. Pada saat kondisi fisiknya mulai melemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian kepada 4 orang putranya, yaitu Juji, Chagatai, Ogotai, dan juga Tauli. Dari keempat orang itu, muncul dinasti-dinasti yang secara langsung berpengaruh dalam memberikan warna dalam perkembangan Islam di semenanjung Mongolia. Di antara dinasti-dinasti tersebut ialah dinasti Chagatai, dinasti Golden Horde, dan juga dinasti Ilkhan. Kekuasaan Genghis Khan dilanjutkan oleh keempat putranya, yaitu Joji, Chagatai, Ogtai sebagai Khan Agun, dan juga Tauli. Joji berhasil menaklukkan lembah sungai Volga dan Siberia yang dipimpin oleh putranya, yaitu Batu, dan merintis dinasti Kipchak atau Golden Horde yang berkembang pesat. Dinasti ini berhasil menaklukkan Rusia, Polandia, dan sekitarnya. Kipchak atau Golden Horde
berlangsung cukup lama dan mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Barke, Tokhtamis, dan juga Uzbek Khan. Dinasti ini bertahan sampai 1502 dan runtuh akibat kekalahan dari Rusia. Sedangkan Chagatai menyerbu Asia Tengah dikenal dengan dinasti Chagatai. Setelah Ayana meninggal, ia mewarisi lebih dari apa yang sekarang disebut 5 negara Asia Tengah dan Iran Utara. Chagatai sangat taat kepada peraturan Mongol dan membenci dengan aturan Islam dan membenci umat Islam. Tetapi walaupun demikian, dalam pemerintahannya mempunyai seorang menteri muslim yang bernama Qutb al-Din Habs, yang kemudian hari mempunyai peranan dalam perkembangan Islam di wilayahnya. Menurut Bosworth, daerah kekuasaan dinasti Chagatai membentang ke timur dari Taksania sampai Turkistan Timur atau Turkistan Cina. Cabang barat keturunan Chagatai di Transosania segera masuk dalam lingkungan pengaruh Islam, namun ditumbangkan oleh Timur. Cabang timur di Semirejeh dan Ili serta Tien Shan di Tarim lebih tahan terhadap Islam. Namun keturunan Chagatai di timur pada akhirnya membantu menyebarkan Islam di Turkistan Cina, dan mereka bertahan sampai abad 17 Masehi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dinasti ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh pergantian kekuasaan. Akhirnya kekuasaan ini diambil alih oleh Timur Leng, atau bisa disebut dengan keturunan Genghis dari garis ibu dan keturunan Turki dari garis ayah, yang merupakan pemimpin sejati. Kekuasaannya dikenal dengan nama Timuria. Selanjutnya, masa sebelum Islam. Bangsa Mongol identik dengan teror, pertikaian, kerusakan, dan pembunuhan massal, serta penghancuran peradaban dunia. Namun di sisi lain juga berjasa atas kemajuan peradaban dunia dan Islam. Di samping memajukan suatu negara dan rakyatnya, Genghis Khan misalnya adalah nama penguasa yang tangguh, disiplin dengan peraturan, yaitu ulang yasa, tegas, pemberani, ahli dalam berbagai strategi, baik politik maupun militer. Kebengisan, kekejaman, dan pembunuhan massal oleh bangsa Mongol yang mengerikan dicatat dalam sejarahnya. Negara-negara kuno dimusnahkan dan dijadikan kota indah sebagai pusat peradaban dunia. Mereka mendirikan negara yang kuat, luas, dan maju yang dijadikan sebagai tempat wisatawan mancanegara. Selanjutnya, masa sesudah Islam. Telah dijelaskan bahwa semasa dinasti Chagatai, Mubarak Shah merupakan penguasa muslim pertama di balik dinasti ini dan menggunakan nama Islam. Pada masa dinasti Timuria, semasa pemimpin Timur yang merupakan pemimpin adil, jitu, handal, dan juga jujur, sehingga peradaban maju pesat dan berhasil menaklukkan perluasan wilayah. Di samping menaklukkan wilayah, Timur juga ahli dalam ilmu pengetahuan, pandai dalam memainkan pena, dan juga memakmurkan rakyatnya. Semasa dinasti Holden-Horde yang berada di lembah Sungai Embu dan Danau Ural, ibu kota baru ini jaraknya sekitar 65 mil sebelah timur laut kota modern Astrakhan. Istana baru yang dibangun oleh batu di Sarai juga dilapisi dengan warna emas. Telah lahir seorang politikus yang ulung seperti Barke, seorang pendiri Sarai baru dan penghapus ulang yasa dengan syariat Islam dan pelindung Islam. Ia merupakan penguasa terbaik pada abad 13 Masehi. Selanjutnya, Uzbek Khan merupakan pemimpin kejayaan Golden Horde dengan menerapkan semua administrasi negara
dan aturan Islam yang telah dibangun semasa Uzbek telah mendirikan bangunan yang indah termasuk masjid dan juga lembaga pendidikan serta perdagangan pun maju pesat dan banyak dikunjungi wisatawan dari belahan dunia termasuk dari Cina. Pada masa kepemimpinannya, sejarah telah mencatat dalam dinasti Golden Horde bahwa periode ini merupakan negara Islam yang paling sempurna berkat jasa Uzbekan. Dinasti selanjutnya adalah dinasti Ilkhan, yaitu dinasti yang mana islamisasi paling maju dan terdepan dalam sebuah bangsa Mongol. Di antara penguasanya yang sukses adalah Ghazan Khan yang memerintah Iran. Ia adalah penguasa ketujuh yang paling berbakat meskipun ia keturunan Mongol, tetapi gaya pimpinannya berbeda dengan pendahulunya. Pemimpin yang adil dan bijaksana yang paling dicintai rakyat dari berbagai kasta, pembauran dari segala sistem pemerintahan seperti sistem ekonomi yang dibangun berlandaskan Islam, karena sistem ekonomi banyak disalahgunakan dan juga merupakan penopang sebuah bangsa termasuk Persia. Semenjak syariat diterapkan, kebiasaan buruk masyarakat Mongol mulai berkurang bahkan hilang, seperti sistem bunga, rentenir, perbudakan, mabuk-mabukan, masuk ke tempat prostitusi. Pejabat pemerintah yang melanggar aturan dan bertindak curang pun juga dipecat. Walaupun Ghazan Khan merupakan beraliran Sunni atau ahli sunnah, namun ia juga memperhatikan orang-orang Syiah. Menurut kaum orientalis, Ghazan Khan dianggap sebagai kejam dan semena-mena terhadap orang Kristen dan Buddha serta menghancurkan tempat ibadahnya. Tetapi sikap keras dan kejamnya Ghazan Khan sebenarnya hanya semata-mata untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, termasuk keluarganya sendiri. Jika melanggar aturan akan mendapat sanksi. Perubahan yang fundamental dalam sejarah Ghazan dalam berusaha Iranisasi dan juga urbanisasi, ia merupakan sosok yang toleran. Ghazan telah menciptakan kalender Islam Ilkhan yang dikombinasikan antara kalender Mongol dan juga kalender Hijriah yang diciptakan oleh Umar bin Khattab. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.